Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Hari ini Bang Jedar akan menceritakan film berbahasa Kannada yang berjudul Veda. Film ini dibintangi aktor Sandalwood, Siva Rajkumar, dan disutradarai oleh Harsha. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain, Veda adalah seorang pria yang pemberani, Pushpa adalah istri Veda, Kanaka adalah putri Veda, Rudra adalah kapolsek. Suatu hari tahun 1960-an di sebuah desa terpencil, hiduplah seorang pria pemberani bernama Veda. Meskipun bukan ketua RT, Veda sangat dihormati warga desanya. Veda adalah peternak kambing yang bekerja dengan giat dan tekun. Veda mempunyai seorang bibi bernama Sangkari dan seorang sahabat bernama Daya. Di desa Veda, semua warganya hidup aman, damai, dan bahagia. Namun, berbeda halnya dengan desa Veda, beberapa desa lain masih terdapat perbudakan. Para warganya dipaksa kerja rodi menjadi buruh pabrik dengan upah yang rendah. Suatu malam, seorang pria dari desa lain bernama Bira sedang mencuri barang-barang berharga di kuil dekat perbatasan desa Veda. Daya yang melihat hal itu langsung memberitahu Veda. Veda lalu mendatangi kuil dan menghajar Bira. Veda menangkap Bira dan mengikatnya di pohon. Bira disidang oleh warga desa Veda. Tak lama kemudian, seorang kapolsek di desa Veda bernama Rudra datang untuk membawa Bira. Veda memperingatkan Rudra untuk meminta maaf terlebih dahulu kepada warga desanya karena selama ini jika ada kasus pencurian di daerah perbatasan, Rudra selalu menuduh warga desa Veda lah pelakunya. Sekarang terbukti bahwa pencurian yang terjadi selama ini dilakukan oleh Bira. Karena takut kepada Veda, Rudra terpaksa meminta maaf kepada warga desa. Rudra lalu membawa Bira ke kantor polisi. Tak lama kemudian, beberapa warga desa lain mendatangi desa Veda dan berkeluh kesah. Gara-gara Bira ditangkap polisi, hari ini Bira gagal menikahi seorang gadis desa bernama Pushpa. Kedua orang tua Pushpa bingung harus bagaimana karena semua acara sudah dipersiapkan. Kedua orang tua Pushpa sudah mengeluarkan banyak uang untuk acara pernikahan. Veda penasaran dan melirik Pushpa. Veda langsung jatuh hati kepada Pushpa. Veda menghampiri Pushpa dan bertanya, "Apakah kau mau menikah denganku?" Pushpa diam saja dan tidak menjawab. Veda menganggap diamnya Pushpa itu sebagai tanda penerimaan. Tanpa berpikir panjang, Veda langsung melamar Pushpa. Awalnya, kedua orang tua Pushpa tidak setuju. Namun warga desa Veda menjelaskan kepada kedua orang tua Pushpa bahwa Veda adalah pria baik hati dan giat bekerja. Mendengar hal itu, kedua orang tua Pushpa setuju dan langsung menikahkan Pushpa dengan Veda. Malam hari, ketika Veda ingin melakukan malam pertama, Pushpa menolak karena Pushpa belum mengenal Veda. Pushpa ingin melakukan pendekatan terlebih dahulu. Veda menuruti kemauan Pushpa. Untuk sementara waktu, Veda tidur di teras. Di sisi lain, Bira menjalani proses persidangan atas kasus pencurian. Karena Bira memberikan uang suap kepada Rudra, Rudra membela Bira di persidangan. Pengacara Bira bernama Guna jago bersilat lidah dan berhasil memutarbalikkan fakta. Guna mengatakan selama ini Veda mempunyai dendam kepada Bira. Karena itu Veda menangkap Bira di hari pernikahan Bira. Dengan begitu Veda bisa merebut Pushpa dari Bira. Akhirnya hakim memutuskan untuk membebaskan Bira dari segala tuduhan. Veda dan warga desa marah melihat hal itu. Polisi baik hati menyuruh Veda untuk bersabar. Mereka semua kembali pulang. Besok pagi, Bira diam-diam menemui Pushpa dan merayu Pushpa agar menceraikan Veda dan menikahi dirinya. Namun Pushpa menolak. Pushpa lalu pergi meninggalkan Bira. Hari demi hari, Veda terus berusaha meraih cinta Pushpa. Veda juga bersabar dalam meraih cinta Pushpa. Melihat kebaikan dan ketulusan hati Veda, akhirnya Pushpa luluh dan mencintai Veda. Pushpa menjadi lebih sering mengobrol dengan Veda. Pushpa mulai bucin kepada Veda. Malam hari, Pushpa memperbolehkan Veda tidur di sampingnya. Akhirnya, Veda melakukan enjos-enjos dengan Pushpa. 9 bulan kemudian, Pushpa melahirkan seorang putri yang Veda beri nama Kanaka.
Veda dan Puspa sangat bahagia menyambut kelahiran Kanaka. Namun, di saat yang bersamaan, Sangkari sang bibi meninggal dunia karena sakit. Veda dan Puspa sangat terpukul atas meninggalnya Sangkari. Veda dan warga desa melakukan penghormatan terakhir dengan memakamkan Sangkari. Setelah itu, warga desa kembali beraktivitas. Veda dan Puspa membesarkan Kanaka dengan penuh kasih sayang. Beberapa tahun kemudian, Kanaka tumbuh menjadi gadis yang lucu dan menggemaskan. Veda membuatkan boneka keluarganya untuk Kanaka. Beberapa hari kemudian, Veda dan warga desa melakukan rapat karena akhir-akhir ini di desa mereka marak lagi terjadi pencurian. Warga desa yakin pelakunya adalah Bira. Warga desa jengkel karena Rudra tidak kunjung menangkap Bira. Rudra justru sengaja membiarkan Bira. Akhirnya warga desa kompak dan mulai menyusun strategi untuk menjebak Bira. Ketika Bira sedang beraksi, warga desa langsung menangkap dan memasukkan Bira ke dalam karung. Veda dan warga desa lalu membawa Bira ke pengadilan. Di hadapan hakim, Veda menceritakan semuanya. Veda lalu mengeluarkan senjata untuk membuka ikatan karung itu. Hakim kaget melihat Bira yang dimasukkan ke dalam karung. Rudra merasa malu di depan hakim. Namun hakim justru marah kepada Veda yang membawa senjata tajam ke ruang sidang. Bira berakting di hadapan hakim seolah-olah Veda telah menyiksa dirinya. Setelah mempertimbangkan semuanya, hakim memutuskan untuk membebaskan Bira dan justru memenjarakan Veda selama beberapa hari. Veda dipenjara atas dugaan penganiayaan. Puspa dan Kanaka kecil pasrah menerima putusan hakim. Puspa dan Kanaka kecil sering menjenguk Veda di penjara. Puspa dan Kanaka kecil juga selalu membawa makanan untuk Veda. Beberapa hari kemudian, Veda dibebaskan dari penjara. Veda sering merenung dan berdiam diri. Beberapa tahun kemudian, Veda berubah menjadi pria tua ganas yang tidak takut pada siapapun. Daya mengalami tragedi yang membuat kakinya pincang dan menggunakan alat bantu ketika berjalan. Terlihat Veda sedang merenung dan berdoa di depan kuburan. Setelah itu, Veda pergi ke penjara untuk menjemput Kanaka. Kanaka baru saja dibebaskan dari penjara remaja. Kebebasan Kanaka disambut meriah warga desanya. Kanaka berjalan keluar dari penjara sembari membawa tasnya yang berisi batu dan boneka. Veda dan Kanaka lalu mulai berburu. Mantan pengacara Veda bernama Laksmi melihat wajah Veda dan Kanaka yang penuh dengan api dendam. Veda dan Kanaka tidak lagi percaya dengan hukum. Mereka berdua akan menegakkan keadilan dengan caranya sendiri. Setibanya di desa lain, Veda beristirahat sejenak di warung. Veda minum teh susu hangat sedangkan Kanaka makan nasi bungkus. Di desa itu, Veda melihat seorang preman sedang mengumpulkan beberapa orang untuk dipaksa menjadi buruh pabrik. Veda juga melihat seorang suami yang mabuk memaksa istrinya yang sedang hamil untuk dijadikan buruh pabrik. Veda berdiri dan menghampiri suami itu. Veda berusaha menasihati suami itu, namun para preman datang dan menyerang Veda. Veda langsung menghajar mereka semua. Setelah menghajar para preman itu, Veda berjalan menghampiri suami yang mabuk. Veda mengatakan kehormatan seorang suami dinilai dari bagaimana sikapnya menyayangi sang istri. Tak lama kemudian, seorang kapolsek baru yang bertugas di desa itu bernama Rama datang dan turun dari mobil. Rama adalah polisi yang bijaksana. Sebagai seorang wanita, Rama marah dan menghajar lagi para preman yang sudah dihajar Veda. Rama lalu menghampiri Veda dan Kanaka. Rama berkenalan dengan Veda dan Kanaka. Rama memeriksa tas Kanaka yang berisi batu. Rama menggenggam batu itu dan mengatakan, "Kanaka, jika ada seorang pria yang mengganggumu, kau bisa menggunakan batu itu untuk melindungi diri." Kanaka senang mendengar hal itu. Rama lalu mengembalikan batu itu kepada Kanaka. Veda dan Kanaka lalu kembali pulang. Di sisi lain, Daya sedang berjalan kaki untuk menemui Veda. Tiba-tiba Daya bertemu dengan musuhnya yang bernama Pari. Pari adalah wanita bayaran yang cantik. Selain cantik, Pari juga pemarah dan dikenal jago baku hantam. Melihat Daya, Pari langsung menendang Daya. Pari berusaha menusuk Daya dengan pisau, namun dilerai oleh warga desa. Daya lalu kabur melarikan diri.
Terlihat Pari sangat bernafsu untuk membunuh Daya. Malam hari, Veda dan Kanaka tiba di kantor polisi di desanya. Veda sengaja membakar toko yang berada persis di depan kantor polisi dan membuat lampu padam. Para polisi mendatangi toko itu. Veda berhasil mengalihkan perhatian para polisi. Kanaka lalu berjalan masuk ke kantor polisi. Terlihat Rudra sedang duduk sendirian di ruangannya. Kanaka mengeluarkan batu dari dalam tasnya. Setelah melihat lebih dekat, Rudra baru sadar yang datang adalah Veda dan Kanaka. Seketika itu, Rudra ketakutan dan berusaha kabur. Veda langsung mencekik leher Rudra dengan kawat. Kanaka meloncat dan memukul kepala Rudra dengan batu hingga tewas. Setelah membunuh Rudra, Veda dan Kanaka melanjutkan perjalanan. Mereka berdua beristirahat sejenak di hutan. Pagi hari, Veda merenung di tengah sungai. Kanaka terbangun dan mengambil boneka dari tasnya. Kanaka memandikan boneka itu karena Kanaka menganggap boneka itu adalah mendiang ibunya. Setelah itu, Veda dan Kanaka sarapan sejenak di warkop. Di sisi lain, Rama mendatangi TKP dan melakukan investigasi kasus pembunuhan Rudra. Seorang polisi yang merupakan saksi mata tadi malam melihat dengan jelas bahwa yang membunuh Rudra adalah Veda dan Kanaka. Rama akan mengejar dan menangkap Veda dan Kanaka. Tiba-tiba Laksmi datang dan mengajak Rama berbicara empat mata. Laksmi menceritakan masa lalu Veda dan Kanaka kepada Rama. Veda, he's my client. The hunt has begun. Seketika itu, Rama sedih dan mengerti perasaan Veda dan Kanaka. Namun, sebagai polisi, Rama tetap akan menangkap Veda dan Kanaka. Tak lama kemudian, Daya datang menghampiri Veda dan Kanaka. Daya memberitahu Veda mengenai keberadaan Nanjappa. Sekarang, Nanjappa menjadi pemuka agama di desanya. Semua warga desa menghormati Nanjappa. Veda dan Kanaka lalu pergi ke desa Nanjappa. Veda menyusun strategi untuk menghabisi Nanjappa. Veda mempelajari tradisi di desa Nanjappa. Di desa Nanjappa ada sebuah tradisi di mana jika seseorang di desa itu telah melakukan dosa, warga desa akan mengikat seseorang itu di depan patung dewa. Warga desa lalu menyalakan api di tangan patung dewa. Jika api itu terus menyala, itu berarti dewa tidak mengizinkan seseorang itu dihukum. Namun jika api itu langsung padam, maka dewa mengizinkan seseorang itu dihukum. Setelah mendapatkan ide, Veda dan Kanaka langsung beraksi. Veda memberikan anak kucing kepada seorang gadis kecil di desa Nanjappa bernama Bagya. Veda dan Kanaka langsung menculik Bagya. Kedua orang tua Bagya panik dan meminta tolong warga desa untuk membantu mencari Bagya. Veda dan Kanaka lalu meletakkan Bagya di sebelah Nanjappa yang sedang tidur. Kanaka memberi bubuk yang sangat gatal di punggung Bagya. Sontak, Bagya terus berusaha menggaruk-garuk punggungnya. Veda dan Kanaka lalu menakuti Bagya hingga membuat Bagya berteriak. Semua warga desa berlari ke arah teriakan itu. Veda dan Kanaka dengan cepat kabur melarikan diri. Kedua orang tua Bagya dan warga desa memergoki Nanjappa dan Bagya. Karena Bagya terus menggaruk-garuk tubuhnya, mereka semua menduga Nanjappa telah berbuat tidak sopan kepada Bagya. Namun ada beberapa warga desa yang masih membela Nanjappa. Karena itu mereka semua sepakat akan melakukan tradisi mereka untuk membuktikan Nanjappa bersalah atau tidak. Nanjappa lalu diikat di depan patung dewa. Salah satu pemuka agama melakukan ritual. Ia menyalakan api di tangan patung dewa. Dan ternyata api itu langsung padam. Artinya Nanjappa telah melakukan dosa. Nanjappa marah-marah kepada patung dewa. Sikap Nanjappa itu membuat warga desa semakin terbakar emosinya. Mereka semua lalu melempari Nanjappa dengan batu. Setelah itu warga desa berhenti melempar dan bersiap untuk membakar Nanjappa. Tiba-tiba Veda dan Kanaka muncul dan menghampiri Nanjappa. Nanjappa meminta maaf kepada Veda. Veda mengatakan, "Nanjappa, jika aku membunuhmu secara diam-diam di rumahmu, maka aku akan dipenjara atas kasus pembunuhan. Namun jika aku memukulmu sampai mati di depan banyak orang seperti ini, aku tidak akan dipenjara. Karena di dalam pasal yang berlaku di India, hal seperti ini bukan merupakan pembunuhan, melainkan kemarahan publik." Veda langsung menebas Nanjappa dengan pedang. Kanaka lalu melempar batunya tepat ke mata Nanjappa hingga tewas. Veda dan Kanaka lalu melanjutkan perjalanan ke desa lain.
Rama mendatangi TKP dan melihat mayat Nanjappa. Rama tidak bisa mengadukan kasus ini karena tewasnya Nanjappa adalah tradisi warga desa. Di sisi lain, Pari berdandan cantik dan bekerja sebagai wanita bayaran. Pari dikenal pemarah dan pemilih terhadap customernya. Pagi hari, Pari pergi ke pasar untuk membeli sayuran. Veda dan Kanaka juga berjalan melewati pasar. Secara tidak sengaja, Pari menabrak Kanaka. Pari merasa pernah melihat Kanaka. Pari berpikir sejenak untuk mengingat sesuatu. Ketika Pari hendak menghampiri Veda dan Kanaka, Daya muncul dan melempar Pari dengan cabai. Pari kehilangan jejak Kanaka. Malam hari, Veda dan Kanaka tiba di pabrik milik seorang pria bernama Giri. Terlihat para buruh pabrik di sana disiksa karena tidak mau kerja rodi. Tangan kanan Giri yang bertubuh tinggi besar bernama Kuri menyiksa para buruh satu persatu. Setelah itu, Kuri menyuruh mereka semua untuk duduk dan mendengarkan Giri. Veda dan Kanaka yang sudah berada di belakang tetap berdiri. Para buruh melihat ke arah Veda dan Kanaka dengan penuh ketakutan. Mereka semua teringat keganasan yang sudah Veda lakukan di depan gedung pengadilan. Kanaka mengeluarkan pedang dan maju ke depan. Kanaka langsung menebas beberapa anak buah Giri hingga tewas. Kanaka juga mentugel tangan anak buah Giri hingga putus. Setelah itu, Kanaka berjalan ke arah Giri namun dihadang oleh Kuri. Kuri mendorong Kanaka hingga jatuh tersungkur. Kanaka bangkit berdiri dan terus melawan Kuri. Namun Kuri dengan mudah mengalahkan Kanaka. Para anak buah Giri lainnya mengeroyok Kanaka. Kanaka ditendang dan dipukul dengan kayu. Kanaka terluka dan berlumuran darah. Veda maju ke depan sembari menggenggam tangannya dengan kekuatan penuh. Veda memukul para anak buah Giri hingga jatuh tersungkur. Veda mengambil kapak dan melempar ke anak buah Giri hingga tewas. Veda lalu berhadapan dengan Kuri. Veda memukul perut Kuri dan menendang dengkul Kuri. Veda juga memukul wajah Kuri dengan kekuatan penuh. Gigi Kuri rontok seketika. Veda mengambil parang dan menebaskannya ke Kuri hingga tewas. Giri berdiri dan ketakutan. Veda berjalan mendekati Giri dan langsung menancapkan parang ke pundak Giri. Sedangkan Kanaka mengambil ancang-ancang untuk melempar. Kanaka langsung melempar batu ke wajah Giri hingga tewas. Tak lama kemudian, Rama mendatangi pabrik dan melihat mayat yang berserakan. Besok pagi, Veda, Kanaka, dan Daya beristirahat sejenak di perbatasan desa. Setelah beristirahat, Daya memberitahu Veda dan Kanaka mengenai alamat Kailash. Veda dan Kanaka lalu melanjutkan perjalanan. Mereka berdua pergi ke rumah Kailash. Setibanya di depan rumah Kailash, Veda dan Kanaka mengaku saudara Kailash. Dahulu, Kailash adalah penunggang delman yang mengantarkan orang-orang pergi ke pasar. Sekarang, Kailash sudah tua dan sakit-sakitan. Kailash juga tidak bisa berjalan. Melihat kedatangan Veda dan Kanaka, Kailash ketakutan dan terdiam membisu. Sedangkan istri Kailash yang tidak tahu apa-apa justru menawari Veda dan Kanaka makan malam. Setelah makan, Veda dan Kanaka bermalam di sana. Ketika terbangun, Veda dan Kanaka mengajak putri kecil Kailash bermain di luar rumah. Kailash ketakutan dan menangis. Kailash menduga Veda dan Kanaka telah membunuh putri kecilnya. Istri Kailash bertanya apa yang membuat Kailash menangis. Kailash lalu memberitahu istrinya mengenai dosa besar yang sudah ia lakukan kepada keluarga Veda di masa lalu. Istri Kailash kecewa berat mendengar cerita itu. Tak lama kemudian, Veda dan Kanaka kembali dan membawa putri kecil Kailash ke hadapan Kailash dan istrinya. Putri Kailash mengatakan Veda adalah paman yang baik hati. Kailash semakin ketakutan dan pasrah karena sebentar lagi Veda pasti akan membunuhnya. Kailash lalu masuk ke dalam rumahnya dan membakar dirinya sendiri. Warga desa datang dan berusaha meredam api yang membakar tubuh Kailash. Kanaka lalu meletakkan batu di dada Kailash. Beberapa detik kemudian, Kailash tewas di tempat. Veda dan Kanaka lalu melanjutkan perjalanan. Malam hari, Rama mendatangi rumah Kailash dan melihat mayat Kailash. Di sisi lain, Daya mendatangi rumah bordil untuk menemui Pari. Daya mematikan lampu kamar Pari dan menusuk perut Pari. Pari membalas dengan memukul botol ke kepala Daya. Daya langsung kabur melarikan diri, sedangkan Pari dilarikan ke rumah sakit. Veda dan Kanaka menjenguk Daya di rumah sakit.
Daya mengalami beberapa jahitan di kepalanya. Veda dan Kanaka tidak tahu mengapa Daya ingin membunuh Pari. Veda, Kanaka, dan Daya terus melanjutkan perjalanan. Di saat yang bersamaan, Rama menjenguk Pari di rumah sakit yang sama. Namun Rama tidak berpapasan dengan Veda. Rama bertanya kepada Pari apa yang melatar belakangi permusuhannya dengan Daya. Pari lalu menceritakan fakta masa lalu yang memilukan. Rama kaget mendengar fakta itu. Rama mengurungkan niatnya untuk menangkap Veda dan Kanaka. Beberapa menit kemudian, Veda dan Kanaka tiba di kediaman Bira. Sekarang, Bira menjadi orang kaya dan sudah menikah. Istri Bira selalu berada di samping Bira. Istri Bira dikenal sebagai tukang jagal. Istri Bira tidak segan akan membunuh siapapun yang mencoba melukai Bira. Terlihat istri Bira sedang membersihkan pedangnya karena baru saja ia membunuh satu orang pekerja yang tidak patuh. Istri Bira kemudian duduk di sebelah Bira. Istri Bira mengatakan, "Veda, mengapa kau begitu membenci suamiku? Apa yang sudah suamiku lakukan padamu?" Barulah di sini diceritakan fakta masa lalu Veda. Beberapa tahun lalu, ketika Veda berada di dalam penjara, Puspa dan Kanaka kecil sedih dan selalu merindukan Veda. Malam hari, semua warga desa berbondong-bondong pergi ke kota untuk menghadiri acara keagamaan. Puspa dan Kanaka kecil tidak ikut dan memilih tinggal di rumah saja karena besok pagi mereka berdua ingin menyambut Veda yang akan bebas dari penjara. Karena malam itu Kanaka tidak bisa tidur, Kanaka bermain di sawah ladang untuk menangkap kunang-kunang. Di saat yang bersamaan, Bira, Giri, dan Nanjappa sedang mabuk berat di sawah ladang dekat perbatasan desa. Mereka bertiga sedang menunggu Kailes yang akan membawa Pari untuk bersenang-senang. Tak lama kemudian, Kailes membawa Pari yang sudah berdandan cantik. Pari turun dari delman dan bersiap untuk melayani. Namun Pari menolak jika harus melayani 3 orang. Pari hanya mau melayani 1 orang saja. Bira, Giri, dan Nanjappa tidak peduli dan memaksa Pari. Pari marah dan mengajak mereka berempat berkelahi. Karena Pari jago baku hantam, Pari dengan mudah mengalahkan mereka berempat. Pari mengambil kayu bakar dan menghajar mereka berempat tanpa ampun. Setelah menghajar mereka berempat, Pari kabur melarikan diri. Bira, Giri, Nanjappa, dan Kailes lalu duduk sejenak karena kesakitan. Mereka berempat emosi dan berjanji akan membunuh Pari. Beberapa menit kemudian, Nanjappa melihat Kanaka kecil sedang menangkap kunang-kunang. Tanpa berpikir panjang, mereka berempat memperkaos Kanaka secara bergilir hingga Kanaka kecil lemas tak berdaya. Daya yang sedang berjalan mabuk berteriak kepada Bira. Mereka berempat langsung kabur melarikan diri. Daya lalu menggendong Kanaka dan membawanya ke hadapan Puspa. Daya lalu menceritakan semuanya kepada Puspa. Puspa menangis tersedu-sedu. Puspa yang terbakar emosinya berdiri dan mengambil parang. Puspa membangunkan Kanaka kecil dan mengajaknya menemui para pemerkaos itu. Daya melarang namun Puspa tidak peduli. Terlihat Bira, Giri, Nanjappa, dan Kailes sedang mabuk bersama di sawah ladang. Puspa lalu membimbing Kanaka duduk dan melihat. Puspa langsung menebas punggung Nanjappa dengan parang. Puspa menghajar mereka berempat tanpa ampun. Mereka berempat ketakutan melihat amarah Puspa yang berapi-api. Puspa memukul Kailes dengan gagang parangnya. Puspa juga menendang lontong Giri. Setelah itu, Puspa mengambil ancang-ancang untuk membunuh Bira. Sedangkan Giri, Nanjappa, dan Kailes mengambil batu dan bersiap untuk melempar ke arah Puspa. Ketika Puspa meloncat untuk membunuh Bira, Giri, Nanjappa, dan Kailes langsung melempar batu ke kepala Puspa hingga tewas. Mereka berempat panik dan bingung harus bagaimana. Bira lalu memanggil Rudra untuk mengatasi hal ini. Rudra datang bersama anak buahnya yang merupakan polisi baik hati. Dan Nanjappa akan memberikan uang yang banyak jika Rudra bisa mengatasi masalah ini. Rudra sepakat dan akan menangani masalah ini. Pagi hari, Veda bebas dari penjara dan langsung berlari pulang ke rumahnya. Veda menangis tersedu-sedu melihat jenazah Puspa, sang istri tercinta. Veda berteriak sedih bercampur amarah. Veda lalu berdiri dan bertanya kepada Daya di mana keberadaan Kanaka. Veda langsung berlari mengejar Kanaka. Kanaka sedang menjalani proses persidangan.
Rudra dan Guna bekerja sama dan berhasil memanipulasi kasus dengan membuat skenario palsu mengenai laporan visum Kanaka. Rudra juga telah membayar seseorang untuk menjadi saksi palsu. Saksi palsu itu mengatakan malam itu Kanaka kecil marah kepada Puspa karena dilarang bermain di sawah. Kanaka kecil lalu membunuh Puspa dengan batu. Laksmi sebagai pengacara Kanaka menolak semua tuduhan palsu itu. Namun hakim percaya dan memutuskan Kanaka dinyatakan bersalah. Kanaka lalu dijebloskan ke penjara remaja. Di saat yang bersamaan, Veda tiba di pengadilan. Veda ingin mengejar Kanaka namun sudah terlambat. Laksmi dan polisi baik hati menceritakan semuanya kepada Veda. Mulai dari pemerkosaan Kanaka, pembunuhan Puspa, hingga manipulasi kasus Kanaka. Veda marah dan berteriak. Veda yang terbakar emosinya lalu berdiri dan langsung membakar saksi palsu itu hingga tewas. Veda juga menebas Guna dengan pedang hingga tewas. Rudra melepas tembakan peringatan kepada Veda, namun Veda tidak takut. Veda justru menebas Rudra dengan pedang. Warga desa datang dan menahan Veda agar tidak membunuh Rudra. Kanaka kecil menghabiskan masa remajanya di dalam penjara. Setelah mendengarkan fakta masa lalu Veda, istri Bira mengatakan, "Veda, semua itu sudah berlalu. Sebaiknya kita lupakan semua itu dan membuka lembaran yang baru." Mendengar hal itu, Veda dan Kanaka terbakar emosinya. Kanaka lalu maju ke depan dan mentugel kepala istri Bira hingga tewas. Para anak buah Bira ketakutan melihat keganasan Kanaka. Mereka semua lalu mengeroyok Veda dan Kanaka. Kanaka dengan gagah berani menghajar anak buah Bira hingga tewas. Veda menebas anak buah Bira dengan pedang hingga tewas. Kanaka lalu berlari dan naik ke kaki Veda. Kanaka meloncat dan menebas Bira dengan pedang. Kanaka terus menggempur para anak buah Bira. Anak buah Bira berhasil membalas Kanaka hingga jatuh tersungkur. Kanaka terluka penuh darah. Melihat sang ayah yang masih bertahan, Kanaka bangkit berdiri dan membalas gempuran para anak buah Bira. Veda dan Kanaka berhasil membunuh semua anak buah Bira. Sekarang tinggal Bira seorang yang masih hidup. Veda terus menebas Bira dengan pedangnya. Di saat yang bersamaan, Rama datang ke lokasi. Rama hanya melihat dari kejauhan. Bira berlutut dan meminta maaf kepada Veda. Veda menggenggam pedangnya dengan kuat dan langsung menebas Bira berkali-kali hingga tewas. Rama berjalan menghampiri Veda dan mengatakan, "Veda, balas dendammu belum selesai sebelum kau mendengarkan fakta yang sebenarnya." Anak buah Rama lalu membantu Pari keluar dari mobil dan berjalan menghampiri Veda. Pari mengatakan, "Veda, selama beberapa tahun ini aku ingin menemuimu, namun aku tidak tahu harus kemana. Malam itu, setelah aku menghajar Bira, Giri, Nanjapa, dan Kailes, aku kabur dan bersembunyi di semak-semak. Tiba-tiba, aku terpeleset dan terjatuh. Kepalaku terbentur batu hingga aku jatuh pingsan. Ketika aku terbangun, aku melihat Daya ingin menggendong dan membawa Kanaka kecil. Namun, sebelum itu, Daya juga memperkaos Kanaka. Cedir!" Melihat hal itu, Pari marah dan mengambil cangkul. Pari lalu memukul cangkul itu ke kaki Daya hingga kaki Daya terluka parah. Daya berhasil kabur melarikan diri dan menggendong Kanaka ke hadapan Puspa. Veda dan Kanaka kaget mendengar fakta itu. Rama mengatakan, "Veda, selama ini Daya berupaya membunuh Pari untuk menghilangkan jejak." Anak buah Rama lalu membantu Daya berjalan keluar dari mobil. Tanpa basa-basi, Veda langsung menebas leher Daya hingga tewas. Veda dan Kanaka berteriak meluapkan amarahnya. Besok pagi, Veda dan Kanaka kembali ke desanya. Veda dan Kanaka melihat seorang gadis kecil yang menjadi korban kekerasan. Kanaka mengatakan kepada gadis kecil itu agar tidak takut. Veda bertanya kepada gadis kecil itu di mana keberadaan pelaku. El sector ahora. Habis. Apa pesan dari film ini? Jika hukum tidak ditegakkan, maka keadilan akan mengambil jalannya sendiri.
Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.